Kita malam ini mau bahas kayak yang kita udah lihat di WhatsApp apa semua ya, bahwa dua warna pelayanan Yesus. Nah, kenapa sih kok dua warna, maksudnya gimana? Jadi kalau kita orang percaya nggak mengerti dua warna pelayanan Yesus, kadang kita pikir semua yang Yesus lakukan selama dia di bumi, dari 33,5 tahun dia ada di bumi, itu semuanya pokoknya pengajaran Yesus yang harus kita lakukan. Atau kalau kita bicara kita hidup di perjanjian baru atau perjanjian lama, kita pikir dari Yesus mulai pelayanan itu, bahkan mulai dari lahir, itu sudah termasuk perjanjian baru. Padahal kalau bahasa Inggris itu perjanjian baru itu ada dua, New Testament sama New Covenant. New Testament itu kitab-kitab perjanjian baru. Kalau New Covenant, itulah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan udah nggak dipakai. Perjanjian baru itu, New Covenant, itulah kita pakai. Nah, kalau kita nggak ngerti dua warna pelayanan Yesus, kita pikir semua pokoknya yang diomongin Yesus, yang diucapin Yesus, kita harus ikuti. Nah, kalau waktu dia bilang kasihlah sesamamu, hormati orang tuamu, atau yang baik-baik, kita mungkin masih oke. Tapi pas dia bilang potong tangan, lo cungkil mata, hai kamu keturunan ular beludak, nah, itu kita kan agak bingung tuh. Oh, Yesus kok sampai kayak gitu ya, tega banget ya. Nah kan kalau kita nggak ngerti dua warna pelayanan Yesus, maka kita nanti baca Alkitab bisa jadi tambah bingung. Ini yang mana ya? Ini perjanjian baru yang mana? Bla bla bla. Nah, hari ini kita langsung aja dengan cepat melihat contoh langsung dua warna pelayanan Yesus itu di dalam Lukas pasal 14 dan 15. Oke, saya share screen dulu. Itu Esti boleh di mute dulu kali itu ya, biar nggak, ya udah. Oke, jadi di Lukas pasal 14 mulai dari ayat yang 1, ini contoh bahwa ternyata pelayanan Yesus itu ada dua warna. Oh, tapi sebelum ke sini kayaknya kita perlu lihat ini dulu kali ya supaya jelas. Kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 4. Galatia 4 ayatnya yang keempat. Nah, kalau teman-teman ada Alkitab boleh langsung buka biar yang lain bisa ikuti. Dikatakan gini di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, jadi ternyata Yesus itu lahir di bawah hukum Taurat, di masa hukum Taurat. Jadi Yesus itu sebelum masuk ke perjanjian baru, masih hidup di perjanjian lama. Makanya kalau kita nggak ngerti ini kadang nggak dibahas. Kenapa dia sampai harus ngomong hukum Taurat, bahas hukum Taurat dan hidup di bawah hukum Taurat? Karena memang Yesus diutus lahir dan takluk kepada hukum Taurat. Makanya dia ngomongin hukum Taurat kepada orang-orang di zaman itu yang memang juga masih ada di bawah perjanjian lama, hukum Taurat itu. Nah, kita harus mengerti ini. Jadi semua yang dia omongkan itu juga termasuk salah satu warnanya adalah ngomongin hukum Taurat, bagaimana hidup dalam perjanjian lama. Terutama dia mau mengembalikan arti hukum Taurat yang sebenarnya. Fungsi hukum Taurat yang sebenarnya. Yang selama ini diajar salah oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dicontohkan salah. Mereka bahasa kasarnya itu memperkosa ayat-ayat hukum Taurat. Diedit, dipilih-pilih yang suka-sukanya aja, yang gampang-gampang dilakukan. Nggak full hukum Taurat. Makanya mereka sampai kepada kesimpulan mereka bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal fungsi hukum Taurat itu kalau kita baca juga di Galatia 3 sebelumnya, hukum Taurat itu fungsinya untuk menuntun orang kepada Kristus. Nah, selama dalam tuntunan itu, hukum Taurat menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa yang nggak bisa diselamatkan karena perbuatan kita. Itu arti hukum Taurat, cermin, diagnosa bahwa
kamu tuh jelek, kamu itu penuh penyakit, kamu tuh banyak masalah, kamu itu harus dilempar ke neraka. Nah, itu arti hukum Taurat, tapi di zaman Yesus hidup itu sudah disalahgunakan, udah nggak seperti sebenarnya, difungsikan sebenarnya. Nah, itu yang Yesus ajarkan supaya dia mengembalikan fungsi sebenarnya. Kohos boleh bantu, kohos yang ada mic-nya belum dimatikan, boleh dicek biar nggak keganggu ke yang lainnya. Oke, jadi kita harus tahu bahwa memang Yesus itu juga bahas hukum Taurat, tapi untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bukan untuk kita yang sudah hidup di bawah perjanjian baru. Nah, buktinya apa? Kita mau lihat langsung di Injil pasal Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-1 mulai ya. Lukas 14, di situ jelas sekali bagaimana, langsung nanti kita diskusikan ya. Drastis banget perubahannya dari apa yang Yesus ajarkan. Yuk, kita lihat ya. Sebentar. Ini dia, Lukas 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Oke, dengan cepat ya saya bahas. Jadi suatu hari Sabat, Yesus itu ke rumah seorang pemimpin orang Farisi. Ini orang-orang yang jago hukum Taurat nih. Makan di situ. Dan semua orang Farisi itu mengamat-amati dia dengan seksama. Jadi di sini udah pasti nggak ada orang berdosa. Dalam artian itu orang yang dianggap najis oleh hukum Taurat. Ini pasti orang-orang yang merasa sok kudus ini, sok suci. Orang Farisi semua kan? Jadi ini pasti dianggap orang-orang yang layak hadir di sini. Karena kayak orang kusta, orang berdosa, perempuan berzina, udah otomatis nggak mungkin hadir di pertemuan ini. Paham ya teman-teman ya? Untuk tahu konteksnya pasal 14. Ini pasti orang-orang yang merasa holy. Ini orang-orang yang merasa paling hebat di zaman perjanjian lama itu. Karena di rumah orang Farisi. Ini bukan di rumah Zakheus, ini bukan di rumah Marta, Maria, ini di rumah orang Farisi. Wah, masuk itu harus cuci tangan, bla bla bla. Wah, pokoknya ini holy ini, kudus level 1 ini. Istilahnya gitu ya. Nah, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Nah, waktu ada Yesus di rumah itu, karena Yesus ini menarik perhatian, orang sakit datang. Nah, lalu berkatalah Yesus kepada orang Taurat dan orang Farisi, katanya, diperbolehkanlah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, karena Yesus tahu dia diamat-amati, mau dicari kesalahannya, dia tantangin balik. Ini ada orang sakit nih datang nih, bisa nggak disembuhkan? Baru mereka diam semuanya. Lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkan dan menyuruhnya pergi. Jadi karena Yesus tahu bahwa mereka ini orang-orang yang salah mengartikan hukum Taurat atau perjanjian lama, jadi mereka akhirnya dikatakan di sini, kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat. Nah, jadi dari sini aja udah kelihatan bahwa Yesus itu lagi menegur orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka itu kadang sok rohani, menyalahgunakan arti hari Sabat, ngajarin jemaat orang Israel untuk nggak lakukan apa-apa, tapi sebenarnya mereka munafik. Karena dia bilang, masa nyembuhin orang nggak boleh, ngelakuin pelayanan belas kasihan nggak boleh. Tapi sebenarnya Yesus tahu betul, mereka ini katanya sering ketahuan sama Yesus bahwa mereka itu tetap kerja, menarik keluar anaknya. Nah, ada tetap yang harus mereka lakukan, kalau itu anaknya sendiri. Tapi nolong orang lain nggak mau, alasan Sabat. Bahkan dia bilang, atau lembunya kalau terperosok dalam sebuah sumur. Nah, ini udah harta nih. Istilahnya kalau Sabat, siapa yang nggak naikin motornya dari parit kalau terperosok? Mobilnya yang lagi kempes, dengan siapa yang nggak urusin? Siapa mau biarin mobilnya tetap di jalanan? Jadi, udahlah, nggak usah munafik lah. Kalau kalian anggap hari Sabat itu hanya bicara aturan-aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu,
Pokoknya kalau hari Minggu nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau mereka sih Sabtu ya. Jadi mereka salah mengartikan hukum-hukum itu jadi kaku begitu. Oke, next. Baru kemudian setelah itu selesai, mereka nggak sanggup membantahnya kan. Baru ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Singkat cerita, waktu undangan itu semua datang di rumah orang Farisi itu, orang-orang pada berebut pengen duduk di depan tempat terhormat. Langsung dikasih perumpamaan tentang ini, bahwa apabila engkau diundang, pergilah duduk tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepada sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian kau akan menghormat di depan mata semua orang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ditegur langsung sama Tuhan Yesus. Sikap hati mereka yang maunya hanya ditinggikan oleh manusia. Ya, jadi ini sikap hatinya orang-orang Farisi waktu itu, yang kelihatannya holy, tapi sebenarnya di dalam tuh haus pujian. Mereka ini sebenarnya masih nggak aman sama dirinya sendiri, nggak full. Nah, ini dosa berikutnya yang ditegur ya. Kalau tadi munafik, yang kedua ini mau mencari posisi pengakuan orang. Kemudian siapa yang harus diundang? Lalu kemudian Yesus berkata lagi kepada orang yang mengundang dia. Ini tuan rumahnya yang dikasih tahu. Kalau kamu adain perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan undang sahabat-sahabatmu aja, saudara-saudaramu atau kamu keluargamu, tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dan akhirnya kamu nggak dapat apa-apa. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undang orang miskin, lumpuh, orang buta, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan melihat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Jadi tuan rumahnya pun ditegur, kok kamu pilih-pilih kasih gitu? Karena kalian merasa mereka najis, mereka nggak layak. Nah, ini kan udah ketahuan ya, mereka ini ada unsur sara ini, ada diskriminasi ini, udah banyak lah ya. Jadi udah nggak benar kan? Ini orang-orang yang sikap hatinya udah pasti udah kebongkar semua sama Yesus nih, yang katanya mereka ini orang yang taat pada hukum Taurat, orang-orang yang holy, mereka ini orang-orang yang kudus. Padahal udah kebongkar banyak tuh. Kemudian ayat 15, perumpamaan tentang orang-orang yang berdari. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Karena udah panas nih, ya teman-teman, saudara, dari ayat 1 sampai 14, udah telinganya udah panas semua tuh orang Taurat Farisi, langsung nyeletuk orang Farisi. Oh, pokoknya berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Jadi, mereka ini karena pede banget, orang Israel itu kan pede banget, mereka bahwa mereka itu keturunan Abraham, pewaris surga, pokoknya kita ini orang surga, kita ini dari semua bangsa, kita ini umat pilihan, kita bangsa yang disunat, dasar orang tak disunat tuh yang di luar. Jadi mereka tuh betul-betul membanggakan secara genetik DNA kelahiran mereka itu sebagai bangsa keturunan Abraham, bahwa mereka pasti masuk surga. Tahu artinya ini maksudnya? Tanpa Yesus, tanpa Kristus pun nggak apa-apa, karena kami ini secara genetika keturunan asli dari Abraham, sang penerima janji Bapa itu. Wah, Yesus di sini murka. Yesus marah, langsung bilang, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Jadi ini balasannya kepada orang Israel yang angkuh itu. Singkat cerita aja ya. Dan akhirnya dibahas bahwa akhirnya orang yang pertama yang diundang itu nyinggung orang Israel sebenarnya. Ditolak. Dan akhirnya apa? Ayat 23, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Akhirnya kalau orang Israel itu menolak, kita orang kafir, orang luar Israel diterima oleh Tuhan. Itu maksudnya. Nah, baru dipertegas Yesus, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah loh, zong. Jadi mereka pede banget bahwa mereka akan masuk surga, tapi sang pemilik surga langsung bilang, gak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu ya keturunan Abraham itu orang Israel. Dia yang pertama kan, yang pertama akan terkemudian, yang terkemudian akan pertama. Ini maksudnya itu tentang bangsa Israel. Makanya kalau kita nggak mengerti dua warna pelayanan Yesus, kita bingung nih kadang-kadang nih. Ini kita kegeeran, ini email untuk bangsa Israel, kita buka, kita baca, kita kira ini email kita. Itu melanggar hukum, Pak Bro, sis. Nggak boleh baca email orang. Ini untuk orang Israel, bukan untuk kita.
Jadi orang Israel yang sok-sok pasti masuk surga, Yesus bilang enggak. Oke, lanjut. Terus ayat 25. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Nah, ada suatu kali banyak orang berdunia mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya ibunya serta anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat pertama. Kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dua, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara supaya jika ia lalu sambil berkata, mendirikan, dan lanjut kita lompat ayat ke 33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. 3. Jadi yang pertama, membenci papa, mama, anak, dan nyawanya sendiri. Kedua, pikul salib. Dan yang ketiga, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Pokoknya semuanya Yesus. Nah, 3 syarat ini kan untuk jadi muridnya apa enggak berat? Siapa yang mampu nih? Siapa yang bisa ngelakuin 3 syarat ini? Itu pasti orang yang banyak yang berduit itu langsung stres. Itu maksudnya orang-orang yang hidup di perjanjian lama ini tadi. Orang-orang yang mengandalkan perbuatannya. Jadi kalau kita nggak mengerti ayat ini, maka kita akan bingung mengerti maksudnya apa, bagaimana. Apalagi sudah sampai di ayat 34 tadi, garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apa yang akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik di ladang maupun untuk pupuk. Orang membuangnya saja. Siapapun yang telinga mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ini teguran keras yang ditujukan kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang-orang yang merasa bisa diselamatkan karena perbuatannya. Ya, nah itu. Nah, sebelum kita diskusi khusus ayat ini, yang pasal ini tentang hak harus melepaskan untuk mengikuti Yesus, waktu disebut 3 syarat ini, tahu nggak? Ini juga didengar oleh 12 muridnya. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus membuat 3 syarat tadi itu, menyangkal diri, pikul salib, dan melepaskan diri dari segalanya, emang 12 muridnya udah memenuhi syarat ini? Yakin? Kok Yesus kayaknya double standar ya? Tadi bilang harus ini 3 syarat. Tapi pas kita lihat 12 orang di belakangnya, wow, itu 12 muka orang nggak jelas semua itu. Kok bisa lulus jadi muridnya? Nah, bedanya gini, ini yang orang banyak ini mau daftar, yang 12 dipilih. Ada jalur khusus. Ya karena Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, beda. Jadi, kalau kita nggak mengerti 2 warna pelayanan Yesus, kita balik lagi ke GR-an lagi. Kita kira 3 syarat ini untuk kita. Wah, ini kalau dikotbahkan nih, pasti jemaat nangis-nangis semuanya. Siap Tuhan, aku mau. Janji gombal-gombal lagi. Padahal ayat ini untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Disadarkan bahwa, yakin lo bisa ikut gua dengan kelayakanmu, perbuatanmu, standar yang benar. Ini loh syaratnya 3 ini. Nah, ini kan bukan begitu, saudara ya. Ini pasal 14 ini tentang Yesus meluruskan, menegur orang-orang yang merasa bisa diselamatkan karena perbuatan mereka. Oke, mungkin warna ini dulu kali ya. Warna kita kan terbatas nih, jadi kita kayaknya harus kita harus langsung diskusi dulu. Makanya mungkin jadi part 1, next week kita bahas part 2. Jadi bagaimana, mungkin bocorannya dikit, pasal 15 itu kalau teman-teman baca, itu yang hadir beda audiensnya. Kalau ini tadi orang Farisi ya, pasal 14 ini tadi kita lihat baca ayat pertama. Di pasal 15, kita lihat dikit lah ya sebelum kita masuk diskus. Di pasal 15, itu yang hadir di ayat 1, siapa? Pasal 15 ini. Nah, para pemungut cukai, orang berdosa, datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ada juga dari kejauhan, bersungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Ngapain diterima sih orang kayak begitu? Nah, jadi audiensnya pasal 15 ini orang berdosa, orang-orang yang sudah nggak kepake lah, kebuang di Israel. Orang-orang yang sudah out dari standar hukum Taurat.
Nah, pasal 14 orang-orang masa layak. Yang 15 ini orang-orang tak layak lah udah. Tapi saudara kalau baca, itu pengajaran Yesus tentang apa? Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Gak ada teguran sama sekali, yang ada kasih tanpa syarat. Yang ada cinta Tuhan tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat, kasih agape. Nah, ini dua warna pelayanan Yesus yang kita harus pahami. Karena kalau enggak, kan harusnya yang benar khotbah di pasal 14, khotbah di pasal 15, biar tobat nih orang-orang pendosa nih, pemungut cukai, orang-orang yang nggak benar ini. Harusnya itu dikhotbahin di pasal 15. Tapi justru di pasal 15 penerimaan tanpa syarat. Pasal 14 orang-orang yang berusaha baik dan layak dikhotbahin keras banget itu. Nah, ini kalau kita nggak ngerti dua warna pelayanan Yesus, kita pasti akan sulit untuk menemukan rahasia kerajaan surga dalam Injil yang kita baca atau Alkitab yang kita baca. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materinya. Silahkan kita masuk diskusi. Ada yang mau kita bahas, mau tanggapin, mau nanya, silahkan. Boleh lewat chat, boleh langsung, atau mau ya apa WA juga boleh. Pokoknya yang mana yang lebih mudah untuk bisa kita interaksi bareng-bareng. Silakan. Mau tanya itu? Ya, silakan itu. Tadi pasal berapa itu bilang ya? Tidak ada dari satu orang pun yang akan diundang itu yang masuk ke dalam kerja buku katanya. 14, ya. Iya. Jadi apakah berdasarkan definisi ini, ayat ini, orang Israel nggak ada yang perjamuan itu maksudnya masuk surga ya toh ya? Betul, betul. Masuk surga. Iya. Apakah berdasarkan definisi ini orang Israel nggak ada yang masuk surga, sementara gereja mula-mula itu kan jelasnya dimulai dari Israel loh toh? Ya, betul. Nah, makanya perlu tahu konteksnya kenapa Yesus ngomong gitu. Jadi ini konteksnya adalah Yesus menegur langsung orang-orang yang merasa layak tadi itu. Merasa layak bahwa mereka pasti akan masuk kerajaan Allah. Karena konteksnya dia bilang, kami ini kan keturunan Abraham. Gitu, itu maksudnya. Jadi ini hanya dia tegur kepada pemikiran ini, cara pandang ini gitu loh. Kalau kamu menolak, kan kalau kita baca ilustrasinya, ini dia diundang satu-satu, banyak alasan. Oh, aku masih ini, aku ada cacat, hamba tuh, aku baru kawin, aku nggak bisa datang, pergilah semua. Jadi pada banyak alasan. Nah, maksudnya itu mereka ini orang-orang yang menolak juru selamat, sebenarnya gitu. Jadi kalau menolak juru selamat, pasti nggak selamat. Tapi kalau Israel itu mau terima Kristus, nah itulah gereja mula-mula. Mereka terima juru selamat. Atau paling nggak yang 12 orang di belakangnya itulah, 12 muridnya itu. Nah, itu kan juga orang Israel. Jadi maksud Yesus lebih ke menghantam pola pikir ini toh, ayat 15. Bahwa mereka bisa-bisanya klaim bakal dijamu dalam kerajaan Allah tanpa melewati satu pintu namanya Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah pintu. Kok bisa dari mana masuknya? Nah ini. Itu statement itu tidak ada seorang pun tuh mau hantam ini tuh ayat 15-nya. Makanya muncul ayat 24. Nah itu tuh. Jadi konteks di saudara itu. Jadi jangan tersinggung lah toh. Biasa aja toh. Ya. Ini untuk orang Israel toh, bukan untuk kita. Intinya tadi ayat itu tuh untuk orang Israel yang menolak betul Kristus ya, betul. Yang tadi mengatakan dia tuh diundang tapi ya mengatakan banyak alasan. Aku ada ini, ada itu. Itulah toh. Oke. Gitu. Nah, kalau masih belum bertanya, kita bahas langsung lah ya dikit pasal 15 ya. Nah, jadi waktu khotbah Yesus di pasal 14 begitu, di pasal 15, ini justru yang hadir ini pemungut cukai. Kalau pemungut cukai udah pastilah ya, ini pasti orang-orang yang nggak layak. Ini benar-benar orang-orang yang nggak pantas ini.
Pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap sebagai dosa tidak mengenal Allah. Ini benar-benar udah nggak dianggap orang Israel lagi lah. Karena orang Israel mungut pajak dari orang Israel untuk penjajah. Wah, ini udah dosa, aduh, lebih jahat dari dosa. Pokoknya dosa paling jahat lah di zaman itu ya. Karena dijajah kan Israel sama Roma. Nah, ini kerja sama penjajah coba. Dia gendut dari uang hasil darah bangsanya sendiri. Dari uang perasan rakyat sendiri. Kan ini fatal banget dosanya ini ya. Dan dibenci semua orang. Belum siapa lagi? Orang berdosa. Ya udah termasuk nih pelacur, pokoknya tukang-tukang dosa semua ngumpul di sini lah. Orang termasuk orang sakit. Karena orang sakit di zaman itu identik dengan dosa. Kena penyakit kusta lah, penyakit-penyakit yang akibat melanggar hukum Taurat. Jadi ini udah pasti udah orang-orang stres semua ini. Nah, begitu menghadapi orang-orang yang kayak gini, orang yang nggak punya pengharapan, orang-orang yang sudah gagal melakukan hukum Taurat, gagal untuk, pokoknya udah siap-siap dikirim ke neraka lah. Tapi Yesus malah kasih perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, yang menariknya gini, waktu domba itu ditemukan, kan dia dombanya nggak ngapa-ngapain. Dombanya yang dicari, domba yang dipikul, dombanya yang dibikinin pesta, dombanya pokoknya terima doang, percaya aja. Tapi kisah domba itu dibilang begini, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga, karena ada satu orang bertobat. Lah bertobatnya di mana domba ini? Dia yang dicari, dia yang dipikul, dia yang dipestain, apa yang dia lakukan? Kita pikir kan selama ini namanya bertobat itu perbuatan. Kamu dulu pemabuk, sekarang udah nggak mabuk. Kamu dulu selalu ukurannya itu perbuatan dulu gitu loh. Baru dianggap bertobat. Nah ini domba ngapain coba? Dombanya nggak ada ngapa-ngapain secara perbuatan, nggak ada loh. Selain dia mau digendong, mau terima tangan Tuhan yang ngangkat dia, mau percaya, itu doang kan? Semua itu perbuatan gembalanya ini. Nggak ada sama sekali andil dombanya. Tapi Yesus namakan peristiwa ini, kisah ini sebagai pertobatan. Persis sama tentang dirham yang hilang. Waktu dirhamnya sudah ketemu, dirham hilang. Yang nyari, yang punya. Tapi dikatakan lagi sama Yesus, disimpulkan cerita dirham itu, demikian juga ada sukacita malaikat-malaikat Allah, karena ada orang berdosa yang bertobat. Lah, dirhamnya ngapain? Pertobatan itu ternyata artinya adalah menerima cinta Tuhan yang besar. Itulah arti pertobatan. Nah, ya apalagi udah tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ngapain coba? Udah kurang ajar apa segala macam, pulang dibikin pesta, diterima apa adanya. Yang emosi itu kakak sulung. Nah, kakak sulung itu ya kayak orang Israel itulah, merasa perbuatannya untuk diberkati, malah ya adiknya yang kurang ajar balik itu yang dibuatin pesta dan menerima berkat yang luar biasa. Nah, itu ya dua warna layanan Yesus yang kita harus tahu, yang kita harus mengerti bahwa cara Tuhan untuk mengubah orang berdosa itu bukan dengan hukum Taurat, tapi dicintai, dijadikan ciptaan baru, dilahirkan kembali. Lalu rohnya ditaruh dalam hati kita, hukum-hukumnya ditaruh dalam hati kita, baru kita mampu hidup tertib, baru kita mampu menang atas mabuk, menang atas rokok, menang atas kebiasaan buruk, menang atas dosa. Karena dia yang hidup di dalam kita, bekerja di dalam kita untuk membuat kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu flow-nya, itu caranya. Jadi kita makin tertib hidupnya, kita makin teratur, karena hukum, kan hukum bahasanya, hukum itu kutaruh di hatinya. Jadi aneh juga kalau dia bilang dia udah percaya Tuhan, dipilih Tuhan, jadi anak Tuhan, tapi hidupnya nggak ada bedanya sama sebelum dia lahir baru. Nah, itu juga pertanyaan, ini jangan-jangan serigala berbulu domba. Kalau benar kita udah lahir baru, ada Roh Kudus di hati kita, Tuhan tuh nggak pasif. Tuhan terima kamu apa adanya, tapi dia nggak biarin kamu apa adanya terus. Dia tuh bergerak dahsyat di dalammu, bekerja di dalammu, untuk kau mampu katakan say no to sin. Karena kau juga pasti menderita, anak Tuhan nggak mungkin happy buat dosa. Itu sama persis kayak orang berdosa dicoba-coba hidup benar. Oh, menderita banget orang berdosa berusaha hidup benar. Demikian anak Tuhan.
Anak Tuhan nggak mungkin kalau dia sudah punya benih Kristus, benih ilahi, masih bergaya hidup dosa. Aduh, itu kayak ikan coba-coba lagi bergaya hidup lamanya sebagai kambing. Coba ikan naik ke darat gimana ceritanya? Menderita, gelepar-gelepar. Lama di situ mati dia. Karena paru-paru udah berganti jadi insang. Insang itu hanya bisa hidup di dalam air. Sama kita benih Adam udah diganti benih Kristus. Kalau benar kita punya benih Kristus, kita pasti happy, mudah untuk hidup dalam kebenaran. Karena kita adalah orang benar. Oke, nah itu yang kita harus pahami tentang dua warna pelayanan Yesus. Jadi jangan sikat, ada gerakan ya, kalau kalian pernah dengar gerakan Kristen huruf tulisan merah. Wah, gimana ngomongnya? Red letter, Bang, kayak gitu. Di Amerika. Tahu maksudnya apa? Kan dulu Alkitab itu kalau ucapan Yesus di warna merah semua. Jadi pokoknya yang warna merah, kami hidup berdasarkan yang tulisan warna merah. Wah, waduh, itu jadi bayangin tadi yang dia omongin ke orang Farisi, dia coba lakukan gimana coba. Dan tabrakan-tabrakan nanti itu pasti kalau dia nggak. Nah itu loh, jadi kalau kita nggak ngerti dua warna pelayanan Yesus ini, memang kita jadi kadang jadi bisa nggak maksimal ya. Walaupun kita udah jadi orang Kristen, lahir baru, tapi kalau kita nggak mengerti ini, baca Alkitab nanti bisa jadi apa ya, kayak blur gitu ya, rancu, bingung kok ini begini, makanya akhirnya kita jadi malas baca Alkitab karena kayak nggak nyambung gitu ya. Oke, 15 menit lagi, yuk. Ada yang mau? Gua ada Ya, ntar lagi herd immunity katanya udah mau Batam, udah nyampe nih, jadi bisa lah. Nah, kita udah bisa ketemuan lagi. Oke, 5 menit kita buat kesimpulan ya. Jadi kita tadi udah baca di Lukas ya 14. Nah ini kontras banget ya kalau teman-teman perhatikan Lukas 14, audiensnya itu adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, makanya warna pelayanan Yesus itu jadi ngomongin hukum Taurat. Di Lukas 15 itu adalah orang-orang yang berdosa, makanya warna pelayanannya benar-benar hanya tentang kasih Bapa, kasih Yesus. Ya, jadi kalau ini mungkin mirip-mirip gereja Ribon lah, kita kayak Ribon. Anggota-anggotanya itu pemungut cukai, orang berdosa. Dan cabut lu guys. dan gembalanya adalah kepala pemungut cukai. Nah loh. jadi kita, karena ini kalau bicara ayat 15 ya, itu jadi ini kalau istilahnya gereja A, ini gereja B. Nah, ini GKKI Ribon, nah ini entah gereja mana. Dikomplain terus, itu Yesus ngapain sih nerima orang-orang kayak gitu, jemaatnya kacau-kacau, itu yang pelayanan gak jelas. Itu gimana? Gitu kan, ini kan pada ngumpul sama Yesus nih. Nah ini ngumpul lagi di sebelah. Apalagi tuh yang lagi singer tuh. Uang gua kemarin dipinjam belum dibalik-balikin tuh. Wah parah tuh. Jadi benar-benar karena memang mereka ini orang berdosa, orang-orang yang up to date banget, yang orang Farisi ini tahu banget kelakuannya. Nah Yesus bukannya marahin, ditegur keras seperti di pasal 14. Isi khotbahnya yang kayak gini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Nah, tapi maksudnya apa sih sebenarnya? Yesus tuh tahu ngalahin dosa itu dengan mencintai tanpa syarat. Dosa itu dikalahkan dengan kasih. Makanya dosa dikalahkan dengan salib. Waktu dia mati bagi kita, dia serahkan nyawanya, akhirnya itu bisa mengalahkan dosa. Makanya kan kalau kita baca seterusnya dari pasal 15, 16, 17, 18, 19. Di 19 itu kita jalan bentar lagi ke sana ya. Di pasal 19 itu muncullah yang namanya kisah, ini dia, kisah Zakheus. Jadi tadi anak buahnya doang yang pergi ke gereja di pasal 15. Nah, di pasal 19 kepala pemungut cukai itu, nih kepala pemungut, tadi ular-ular doang yang hadir ke gereja di pasal 15. Nih di pasal 19
naganya nih muncul nih, kepalanya nih, kepala pemungut cukai. Pemungut cukai udah jahat, apalagi kepala. Wah, ini benar-benar perutnya udah gede banget dari uang perasan rakyatnya sendiri, makan darah bangsa sendiri. Jadi target Yesus tuh sampai dia. Dan tahu nggak, waktu dia dicintai apa adanya, diterima tanpa syarat, dia ke rumahnya malah. Dulu orang Farisi, altor mana pernah mau ke rumah orang berdosa. Tapi Yesus masuk langsung makan, nggak ada doa pelepasan, nggak ada pemulihan batin, nggak ada tengking sana tengking sini, langsung apa kabar Pak Zakeus? Sehat-sehat ya Pak, bla 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 bla. Apa yang terjadi? Zakeus langsung berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang peras, kembalikan 4 kali lipat. Wow, padahal sebelumnya nih, mata semuanya melotot ngeliatin. Ih, parah Yesus ini, dia menumpang di rumah orang berdosa. Seandainya dia tahu siapa si pendek, gendut, jelek itu. Karena dia kan memang pendek, jadi dia harus manjat pohon demi melihat Yesus. Dia benar-benar dia udah kena body shaming, pokoknya udah si jelek, pokoknya udah rusak lah dia. Tapi Yesus manggil dia namanya Zakeus. Dia terima banget Zakeus apa ada. Dia nggak panggil si jelek, bos, apa enggak. Dia langsung sebut namanya Zakeus. Karena nada terindah di bumi ini adalah ketika nama kita dipanggil. Cie, so sweet. Nah, jadi penerimaan itulah yang mengubah. Nah, bukan menjadikan Zakeus membabi buta makin jahat sebagai pemungut cukai, no. Dia langsung di situ mengalami kasih Tuhan, dan Yesus menyimpulkan hidupnya. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan yang sok-sok nggak hilang. Orang-orang Farisi Taurat itu yang merasa sok sudah di surga katanya. Kalau ini mereka yang tahu mereka orang berdosa yang terhilang, yang butuh juru selamat. Oke, finish. Habis ini kalau mau lanjut boleh, tapi kita doa dulu biar kalau ada yang mau langsung ada kegiatan lain silakan.